Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Naja Gancang Teing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Naja dari kelas 2 BTLM. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas video hemostasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Runaja dari kelas 2 BTLM. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas video mata kuliah hemostasis dan morfologi sel yang berjudul jenis-jenis anemia dan leukemia dengan pemeriksaan laboratoriumnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan jenis-jenis anemia beserta pemeriksaan laboratoriumnya. Anemia adalah kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah. Anemia adalah kondisi di mana tubuh seseorang kekurangan sel darah merah, yaitu sel darah yang berfungsi. Anemia adalah kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah, yaitu sel darah yang berfungsi mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan suplai oksigen dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Anemia dapat dikenali dari beberapa gejalanya, seperti kerap merasa lemas, pucat, sakit kepala, dada berdebar, dan sulit berkonsentrasi. Anemia pun ada banyak jenisnya, tergantung pada penyebabnya. Agar tidak salah dalam mengenalinya, berikut adalah penjelasan mengenai macam-macam anemia yang perlu kita ketahui. Mengenali macam-macam anemia, berikut adalah beberapa macam anemia yang umum ditemui. Yang pertama ada anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi merupakan jenis anemia yang paling umum terjadi. Kondisi ini terjadi akibat tubuh kekurangan zat besi, yaitu komponen penting dalam pembentukan sel darah merah. Yang kedua ada anemia defisiensi vitamin B12 dan folat, yaitu kekurangannya tubuh dengan kekurangan vitamin B12 dan folat untuk membuat sel darah merah baru. Kekurangan salah satu atau kedua vitamin tersebut bisa menyebabkan anemia defisiensi vitamin B12 dan folat. Yang ketiga, ada anemia hemolitik. Anemia hemolitik terjadi saat kekurangan sel darah merah terjadi lebih cepat daripada kemampuan tubuh untuk menggantinya dengan sel darah sehat yang baru. Penyebab anemia hemolitik cukup beragam, mulai dari penyakit keturunan seperti thalassemia dan penyakit autoimun, infeksi, efek samping obat, hingga gangguan pada katup jantung. Yang keempat ada anemia aplastik. Anemia aplastik merupakan anemia yang perlu diwaspadai karena berisiko tinggi mengancam nyawa. Kondisi ini terjadi saat tubuh tidak dapat menghasilkan sel darah merah dalam jumlah yang cukup. Akibat gangguan di sumsum tulang, yaitu produsen sel darah di dalam tubuh. Yang kelima ada anemia sel sabit. Anemia sel sabit terjadi karena akibat kelainan genetik yang membuat sel darah merah berbentuk seperti sabit. Sel-sel ini mati terlalu cepat hingga tubuh tidak pernah memiliki sel darah merah yang cukup. Selain itu, bentuk sel darah abnormal ini juga membuatnya lebih kaku dan lengket sehingga bisa menghalangi aliran darah. Pemberian obat dapat dilakukan untuk mencegah kondisi bertambah parah. Namun, satu-satunya cara mengatasi anemia jenis ini adalah dengan transplantasi sumsum tulang. Salah satu upaya pencegahan anemia dengan melakukan pemeriksaan darah secara berkala di laboratorium sehingga dapat diketahui adanya anemia atau adanya penyakit yang berisiko untuk terjadinya anemia sedini mungkin.
Pencegahan anemia gizi dilakukan dengan menjaga diet yang seimbang atau mengkonsumsi suplemen sesuai petunjuk dokter sehingga kebutuhan tubuh terhadap semua zat gizi yang diperlukan dalam pembentukan sel darah merah terpenuhi. Selain itu, bagi penderita penyakit infeksi atau radang kronik agar melakukan pengobatan secara teratur sehingga anemia akibat penyakit kronik yang dideritanya dapat teratasi. Pencegahan anemia yang diwariskan seperti anemia pada thalassemia dilakukan dengan melakukan pemeriksaan darah pranikah, sehingga kemungkinan mendapatkan keturunan yang menderita thalassemia dapat dicegah. Yang kedua, saya akan menjelaskan jenis-jenis leukemia beserta pemeriksaan laboratoriumnya. Leukemia adalah salah satu jenis kanker darah yang umum terjadi. Penyakit ini bisa dialami oleh siapapun, termasuk anak-anak hingga lansia. Namun, tipe leukemia pada anak dan dewasa bisa berbeda. Berikut adalah jenis-jenis leukemia yang umum terjadi. Yang pertama adalah leukemia limfoblastik akut. Leukemia limfoblastik akut adalah tipe leukemia Leukemia limfoblastik akut adalah tipe leukemia yang dimulai di sumsum tulang dan mempengaruhi limfosit B atau T, yaitu sel darah putih yang belum matang. Sel-sel leukemia ini kemudian menyerang darah dengan cukup cepat dan terkadang bisa menyebar ke bagian lain, seperti kelenjar getah bening, hati, limpa, sistem saraf pusat, dan sumsum tulang. ALL ini merupakan jenis leukemia yang lebih sering terjadi pada anak, yaitu berusia di bawah 5 tahun. Meski demikian, pada kasus yang jarang, ALL juga bisa terjadi pada orang dewasa. Yang kedua ada leukemia myeloid akut. Leukemia ini adalah jenis penyakit leukemia akut yang paling umum terjadi. Tipe leukemia ini dapat terjadi pada anak-anak dan orang dewasa. Namun, AML lebih sering terjadi pada orang dewasa dan umumnya ditemukan pada lansia di atas 75 tahun. AML dimulai dari sumsum tulang dan mempengaruhi sel mieloid, sehingga menyebabkan mieloblas, sejenis sel darah putih yang belum matang, yang tidak normal. Namun terkadang AML juga menyebabkan sel darah merah atau trombosit yang abnormal. Yang ketiga adalah leukemia limfositik kronis. Adalah jenis leukemia yang kronis yang paling sering terjadi pada orang dewasa, terutama pada usia di atas 65 tahun. Penyakit ini dimulai di sumsum tulang serta mempengaruhi sel limfosit B dan umumnya mempengaruhi sel yang sudah matang. Pasien leukemia CLL yang tanpa gejala umumnya tidak membutuhkan pengobatan, namun tes darah rutin tetap harus dilakukan untuk meninjau perkembangan penyakit. Bila dibutuhkan pengobatan, umumnya kemoterapi menjadi pilihan perawatan pada pasien ini. Yang keempat ada leukemia myeloid kronis. Penyakit ini adalah jenis leukemia yang jarang terjadi. Hanya sekitar 10% pasien leukemia yang mengidap tipe ini. CML pun lebih sering terjadi pada orang dewasa dibandingkan anak-anak. CML adalah jenis leukemia kronis yang dimulai di sel mieloid. Kondisi ini terjadi ketika sel mieloid berubah menjadi sel kanker yang belum matang. Sel-sel ini kemudian tumbuh perlahan dan menggantikan sel normal. Pemeriksaan laboratorium leukemia, Pemeriksaan penunjang leukemia dibedakan antara leukemia akut dan kronis. Yang pertama ada leukemia akut.
Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis leukemia akut yaitu diantaranya adalah pemeriksaan darah lengkap, yaitu memeriksa anemia, trombositopenia atau trombositosis, dan leukositosis. Yang kedua ada apus darah tepi. Selanjutnya ada pemeriksaan apusan darah tepi untuk sel blast pada AML dan ALL. Yang kedua adalah leukemia kronik. Pada leukemia kronik, pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah yang pertama ada pemeriksaan darah lengkap, yaitu dites anemianya, leukositosisnya, limfositosisnya pada CLL. Berikutnya adalah ada pemeriksaan apusan sel darah tepi.